Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya, kami di sini beranggotakan 4 orang dan saya sendiri bernama Galuh Permatasari. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil PT Kereta Api Indonesia. Jadi, sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slot van die Billy tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta NV-NISM menggunakan lebar sepur sepanjang 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui SS pada tanggal 8 April 1875. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh pada tahun 1876, di Sumatera pada tahun 1889, di Sumatera Barat pada tahun 1891, di Sumatera Selatan pada tahun 1914, dan yang terakhir di Sulawesi pada tahun 1922. Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Tetapi, sampai tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km. Dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Dua Jatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKA-RI. Dan ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda kembali membentuk perkeretaapian di Indonesia bernama SS atau VS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Selanjutnya, pada tahun 1950, DKA berubah menjadi PNKA dan pada tahun 1971 berubah lagi menjadi PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan, PJKA berubah membentuk Perusahaan Umum Kereta Api Perumka tahun 1991. Perumka berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia atau Persero pada tahun 1998. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan, yakni KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, KAI Properti, dan yang terakhir PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia sendiri memiliki visi, misi, dan tujuan, yang dimana visinya yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Lalu misinya yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan,
termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya, adapun tujuan. Sesuai yang tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 65 tanggal 9 Agustus 2008, maksud dan tujuan perusahaannya yaitu untuk melakukan usaha di bidang transportasi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya, adapun tata nilai PT Kereta Api Indonesia. Budaya perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero dinyatakan dalam nilai-nilai utama perusahaan, antara lain akhlak. Yang pertama, amanah. Amanah yang dimaksud adalah memegang teguh amanah yang diberikan, seperti memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Yang kedua, kompeten. Kompeten di sini maksudnya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Misalnya, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, yang ketiga, harmonis. Harmonis di sini maksudnya saling peduli dan menghargai perbedaan, seperti menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, loyal. Loyal di sini maksudnya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, seperti menjaga nama baik sesama pekerja, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan negara. Lalu rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Dan yang kelima ada adaptif. Adaptif di sini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, lalu terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif di sini maksudnya membangun kerjasama yang sinergis, seperti memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, lalu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, materi penganggaran dan keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Farah. Penganggaran dan keuangan. PT KAI membukukan jumlah aset sebesar 72,8 miliar rupiah dengan kenaikan sebesar 1,3 miliar rupiah di tahun 2023. Dibandingkan tahun sebelumnya senilai 71,5 miliar rupiah. Sejalan dengan kenaikannya jumlah aset PT KAI juga membukukan liabilitas yang lebih tinggi senilai 43,3 miliar rupiah di tahun 2023. Kenaikan sebesar 531,45 juta rupiah dibandingkan di tahun sebelumnya sebesar 42,5 miliar rupiah di tahun 2022. Namun demikian, di tengah kenaikan aset dan liabilitas ini, ekuitas PT KAI juga mampu tumbuh sebesar 800 juta rupiah menjadi 29,85 miliar di tahun 2023 dari 29 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga sejalan dengan saldo laba yang lebih tinggi di tahun 2023. PT KAI membukukan total laba konversif tahun sejalan senilai 826 juta rupiah di tahun 2023 dengan memperhitungkan penghasilan komprehensif lain sebesar 775 juta rupiah.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, senilai 739 juta rupiah. Dengan memperhitungkan penghasilan komprehensif lainnya sebesar 704 juta rupiah di tahun sebelumnya. Arus kas dari aktivitas operasi PT KAI mengalami kenaikan senilai 1,2 miliar rupiah di tahun 2023. Namun arus kas dari aktivitas investasi PT KAI mengalami penurunan senilai 1,3 miliar rupiah di tahun 2023. PT KAI juga mencatat penurunan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan mencapai 1,3 miliar rupiah. Perencanaan strategis. PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI memiliki visi misi yang jelas untuk menjadi perusahaan perkeretaapian terdepan di Indonesia yang berkelas dunia. Untuk mencapai visi misinya, PT KAI menyusun rencana jangka panjang perusahaan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Suryadi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI menggunakan pendekatan Balance Scorecard atau BSC untuk mengukur kinerjanya. BSC merupakan sistem manajemen kinerja yang menghubungkan strategi perusahaan dengan tujuan dan sasaran operasionalnya. BSC menggunakan 4 perspektif untuk mengukur banyak kinerja. Salah satunya diantaranya perspektif keuangan, yaitu untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti laba bersih, ROA, dan NIM. Perspektif pelanggan, yaitu mengukur kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Pelaporan keuangan PT KAI menyusun laporan keuangan tahunan dan triwulan yang diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan ini berisi informasi tentang kinerja keuangan perusahaan seperti laba bersih, ROA, dan NIM. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengendalian hasil, yaitu berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Contohnya, PT KAI menetapkan target jumlah penumpang yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Yang kedua ada pengendalian tindakan, yaitu berfokus pada perilaku dan tindakan karyawan. Contohnya, PT KAI memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang cara melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga ada pengendalian personel, yaitu berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian karyawan. Contohnya, PT KAI memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Yang terakhir ada pengendalian budaya, yaitu berfokus pada penciptaan budaya perusahaan yang positif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Contohnya, PT KAI menanamkan nilai-nilai perusahaan seperti disiplin, profesionalisme, dan cara kerja sama kepada karyawannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain sistem pengendalian PT KAI. Sistem pengendalian PT KAI dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama, antara lain yang pertama yaitu perencanaan. PT KAI menyusun rencana strategis dan operasional yang komprehensif untuk mencapai tujuannya. Rencana ini mencakup target-target yang SMART, yaitu seperti specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound, dan strategi yang jelas untuk mencapainya. Yang kedua, ada tindakan korektif. PT KAI melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana dan anggaran. Tindakan korektif ini bertujuan untuk kembali mengarahkan pelaksanaan ke arah yang sesuai dengan rencana dan anggaran. Yang terakhir ada pelaksanaan. PT KAI melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas operasional seperti pengoperasian kereta api, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Saya Januari Lampangestu, pengawasan dan evaluasi kinerja PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan kinerja perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan dan evaluasi ini meliputi 1. Perencanaan, penetapan tujuan dan sasaran
identifikasi area yang akan diawasi dan dievaluasi, penyusunan program dan jadwal, penentuan indikator kinerja utama KPI yang akan diukur. Yang kedua itu pelaksanaan, pengumpulan data dan informasi tentang kinerja perusahaan, melakukan audit internal dan eksternal, melakukan observasi dan inspeksi, melakukan wawancara dengan karyawan dan stakeholders. PT KAI memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan kinerja perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan dan evaluasi ini melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal. Pengawasan dan evaluasi strategis, pengawasan dan evaluasi operasional, pengawasan dan evaluasi keuangan, pengawasan dan evaluasi ketaatan, pengawasan dan evaluasi manajemen risiko. Perbandingan kondisi dan teori PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa angkutan kereta api Indonesia. PT KAI memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia dan mendukung mobilitas masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, PT KAI telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah penumpang. Jumlah penumpang kereta api terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kereta api menjadi pilihan transportasi yang semakin diminati oleh masyarakat. Teori balance score. Teori ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja PT KAI dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Namun PT KAI masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai di beberapa daerah. Di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat kekurangan infrastruktur kereta api seperti jalur kereta api dan stasiun. Kondisi PT KAI menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa teori manajemen dengan baik. Hal ini terlihat dari kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah penumpang, perluasan jaringan kereta api, dan modernisasi infrastruktur. Kesimpulan, PT KAI memiliki strategi dan rencana operasional yang jelas untuk mencapai visi misinya. Namun PT KAI masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, PT KAI diharapkan terus berkembang dan menjadi perusahaan perkeretaapian yang lebih baik. PT KAI menerapkan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pelaporan keuangan, benchmarking, survei kepuasan pelanggan, dan audit internal. PT KAI juga menggunakan berbagai pengendalian untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Pengenalan hasil dan budaya merupakan aspek penting dalam pengukuran kinerja PT KAI. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.